Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan dengan NIM akhir 056. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP di Pengadilan Negeri Unaha pada tahun 2022. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ada yang namanya laporan kinerja. Laporan kinerja sendiri merupakan suatu pertanggungjawaban dari tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu instansi atau lembaga. Dengan landasan tersebut, sebuah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam Pengadilan Negeri Unaha tahun 2002 sendiri ini disusun. Kemudian laporan instansi pemerintah Pengadilan Negeri Unaha ini menyajikan capaian-capaian kinerja Pengadilan Negeri Unaha pada tahun 2002 dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Unaha sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai pengadilan tingkat pertama. Berikutnya yang pertama adalah visi dan misi. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan program dan bentuk tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi dari Pengadilan Negeri Unaha sendiri dirumuskan sebagai terwujudnya Pengadilan Negeri Unaha yang agung. Dan untuk mencapai visi tersebut perlu disinergikan dengan misi Pengadilan Negeri Unaha yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Unaha, yang kedua memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, yang ketiga meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Unaha, dan yang keempat adalah meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Unaha. Berikutnya adalah tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai di Pengadilan Negeri Unaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya penyelesaian perkara. Yang kedua, peningkatan akseptabilitas keputusan hakim. Yang ketiga, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Yang keempat, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dan yang keenam adalah meningkatnya kualitas pengawasan. Kemudian yang terakhir adalah capaian atau hasil. Dalam pembuatan pertanggungjawaban terhadap jalannya sebuah organisasi, manajemen lembaga peradilan perlu dilakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang telah ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kinerja suatu program tersebut. Jadi dalam capaian dan hasil nanti di dalamnya ada sasaran strategis yang telah ditetapkan, kemudian indikator-indikator kinerja yang menjadi acuan, kemudian target yang ingin tercapai, dan kemudian ada realisasi yang telah dilakukan, dan yang terakhir itu adalah hasil capaian itu sendiri. Kemudian adalah tentang kualitas laporan. Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahap-tahap di mana tahap-tahap tersebut meliputi yang pertama adalah rencana strategis. Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 tahunan. Di mana rencana strategi ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Kemudian yang kedua adalah adanya perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Oke, yang berikutnya ketiga adalah pengukuran kinerja. Adanya pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran atau target kinerja yang telah dicantumkan dalam lembar atau dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD tahun berjalan. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan atau registrasi penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Yang kelima adalah pelaporan kinerja, di mana pelaporan kinerja merupakan sebuah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dan yang terakhir ada review dan evaluasi kinerja, di mana merupakan sebuah langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan tersebut. Pemanfaatan laporan kinerja dengan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terkhusus yang terdapat di Pengadilan Negeri Unaha nantinya akan bisa menjadi acuan dalam menyusun rencana strategis untuk tahun-tahun kedepannya dengan laporan ini sebagai tolak ukur, di mana terdapat indikator-indikator dan capaian yang untuk tahun kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kemudian evaluasi kinerja. Menurut Payaman J. Simanjuntak, evaluasi kinerja merupakan suatu metode serta proses penilaian pelaksanaan tugas atau performance sekelompok orang atau seseorang maupun unit kerja dalam suatu organisasi yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan standar kinerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja merupakan proses yang dimanfaatkan seseorang pimpinan untuk menilai prestasi kinerja karyawan atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, evaluasi kinerja juga merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk menilai hasil kinerja pegawai yang fungsinya untuk menentukan kebutuhan pelatihan serta secara cepat dan tepat serta memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan tupoksi para pegawai sehingga pegawai bisa menjalankan tugasnya secara lebih efektif serta sebagai acuan dalam menentukan kebijakan untuk hal reward atau kenaikan jabatan nantinya. Masih menurut teori dari Payaman dan Robin, yang dimana perlu adanya dimensi kinerja agar kinerja pegawai lebih optimal, dan dimensi tersebut diantaranya yang pertama adalah kuantitas. Dalam mengevaluasi kinerja pegawai dalam suatu organisasi tentunya harus diukur melalui beberapa dimensi. Salah satunya yang dapat menentukan adalah apakah kinerja yang dihasilkan oleh pegawai sudah maksimal atau belum adalah kuantitas. Melalui kuantitas kita dapat mengetahui yang diberikan kepada masing-masing pegawai serta menentukan apakah kuantitas kinerja pegawai sudah memadai atau belum. Itu bisa dilihat dari banyaknya beban kerja yang dilimpahkan kepada masing-masing pegawai, kesesuaian jumlah staf dan tupoksi, yang dimana tupoksi itu berisi tugas pokok dan fungsi, apakah target yang ditetapkan sudah bisa dicapai atau belum. Oke, dimensi yang kedua adalah kualitas, yaitu kemampuan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kualitas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memenuhi target kinerja, karena jika kualitas yang dihasilkan rendah, maka secara otomatis target kinerja pun tidak akan tercapai. Dimensi yang berikutnya adalah kerjasama, yaitu terjalinnya kerjasama antara pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dalam suatu organisasi dituntut dengan adanya kerjasama yang baik, karena dalam suatu organisasi kinerja biasanya dilakukan secara kolektif dan saling terkait satu sama lain. Jika tidak adanya kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan dari masing-masing pegawai, maka akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri.
Oke, lanjut di dimensi yang berikutnya, yaitu adalah tanggung jawab. Kesadaran untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diberikan kepada pegawai tanpa adanya kesadaran dalam melaksanakan tugas tentunya akan menghambat para pegawai dalam mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan akan berdampak besar terhadap target tahunan organisasi jika hal ini disepelekan oleh para pegawai dan pimpinan. Dimensi keempat adalah terkait dengan tanggung jawab, di mana suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pegawai secara sadar, menyelesaikannya secara tepat waktu. Untuk mengetahui hal tersebut, hal yang harus diperhatikan adalah tingkat kesadaran pribadi pegawai dalam menyelesaikan tugasnya tepat waktu, pelaksanaan tugas dan kewajiban secara baik dan profesional, kemudian segi akuntabilitas dan transparansi publik, dan cara organisasi merespon dampak yang terjadi dari kinerja yang dihasilkan serta upaya untuk mengatasinya. Oke, yang terakhir adalah inisiatif. Dimensi yang kelima yaitu inisiatif. Di mana setiap pegawai dituntut untuk memiliki inisiatif terutama dalam menyelesaikan tupoksi masing-masing. Ini sangat diperlukan agar pekerjaan lebih bisa cepat diselesaikan. Dalam suatu organisasi, inisiatif menjadi salah satu tuntunan dalam menunjang suatu pekerjaan. Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Unaha dilakukan meliputi dari capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Unaha. Tabel di samping merupakan tabel pengukuran kinerja di mana terdapat sasaran strategis, kemudian ada indikator kinerja, target, realisasi, dan capaian. Sasaran strategis sendiri di situ ada 4 poin dengan 13 indikator dan juga presentasi dari target, realisasi, dan capaian itu sendiri. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.